Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya Siang, Pak Wahyu. hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sehat ya semua. Di sini ketua kelasnya sudah ada ya? Sudah hadir? Sampun, Pak. Saya, Pak. Hadir. Nggih. Ketua kelasnya untuk teman-temannya sudah lengkap ini untuk yang sudah join di web meeting saya. Lengkap, Pak. Ya, alhamdulillah kalau lengkap. Nanti kalau belum ada yang belum join atau belum masuk, silakan diinfokan di grup WA atau di Japri ya temannya biar segera bergabung atau join di web ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran sehingga kita dalam belajar ya walaupun secara daring ya kita diberikan kemudahan lah sehingga dapat menerima materi dengan baik. Pak, dipersilahkan. Baik, anak-anak bagaimana sudah mulai membuka LMS ya? Sudah, Pak. Ya. Mungkin dari materi yang sudah ada di LMS, mungkin dari kalian ada kesulitan saat mengakses atau bagaimana kendalanya? Ada kendala atau tidak di sini? Tidak, Pak. Alhamdulillah lancar, Pak. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada kendala ya. Jadi mungkin nanti kalau ada permasalahan atau kendala bisa diinformasikan ke Bapak ya. Misalnya, alhamdulillah kalau kalian bisa buka semua ya di sini. Baik, dari materi yang sudah dipelajari atau kalian pelajari, mungkin sampai mana materinya? Salah satu mungkin bisa menyampaikan sampai mana materi yang sudah kalian pelajari? Sampai materi pengertian arsitektur dan organisasi komputer, Pak. Oh, baru sampai di di bab 1 berarti ya di awal ya, di arsitektur Ya, dan organisasi komputer. Baik, dari materi tersebut mungkin ada kesulitan yang dialami atau masih ada yang bingung dengan materi? Ada sedikit, Pak, ini, Pak. Yang masih bingung, Pak. Ya, apa dari Eko yang mungkin yang belum paham? Ini, Pak, saya masih bingung membedakan antara software aplikasi sama software sistem, Pak. Oh, software aplikasi dan software sistem. Baik, ya, itu sebenarnya nanti masuknya di itu ya, di materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi masuk di apa? Di materi software. Jadi ya mungkin ini Eko ini belajarnya sudah lebih dulu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Jadi perbedaannya yaitu untuk software sistem, yaitu software yang digunakan untuk mengatur perangkat keras ya, perangkat keras agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagai penjembatan antara pengguna dengan komputer atau perangkat-perangkat keras tersebut sehingga dapat berfungsi dengan baik komputernya. Sedangkan untuk software aplikasi sendiri itu berupa program yang digunakan atau dipakai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalkan program-program untuk perkantoran, misalkan ada Microsoft Word, ada PowerPoint, nah itu untuk program-program perkantoran. Ada software aplikasi sendiri ini berjalan di dalam software sistem, jadi ada di dalamnya. Jadi salah satu bagian dari software itu Eko. Bagaimana dari penjelasan saya? Ya, Pak, paham, Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin di pertemuan pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang bab selanjutnya. Jadi tadi saya lihat beberapa masih itu ya sampai di arsitektur dan organisasi komputer. Jadi untuk bab selanjutnya ini ada sistem komputer dari lanjutannya itu tadi. Baik, di sini tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menyebutkan dan mengklasifikasikan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer beserta fungsinya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu ya. Jadi nanti kita belajar mengenai apa itu software, apa itu hardware tadi ya. Baik, di sini Bapak akan menayangkan atau menampilkan sebuah video pembelajaran. Nanti dari kalian ya, nanti silakan menanggapi apa isi dari video tersebut ya. Boleh membuat kesimpulan atau mengomentari videonya bagaimana, isinya apa, itu nanti silakan nanti boleh disampaikan. Oke, sampai sini paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Di sini akan saya
play dulu. Silakan diperhatikan untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya untuk videonya. Oke Pak, cukup. Dari sini mungkin ada yang bisa menanggapi dari videonya, mungkin memberikan tanggapan mengenai video ini. Silakan, ada yang mau menanggapi? Apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah saya tampilkan tadi? Saya Pak, Ya, Eko, silakan. kalau yang saya pahami tadi berarti secara keseluruhan komputer dibagi menjadi 3 tadi nggih Pak, hardware, software, brainware tadi nggih. Ya, Oh, berarti ketika salah satunya nggak bisa dipakai nanti nggak bisa berfungsi Pak ya komputer. di Eko. Jadi ketiga komponen tersebut itu harus ada semua ya, karena sistem komputer itu terdiri dari 3 itu. Jadi kalau tidak ada salah satu maka tidak akan bisa berfungsi. Baik, ada yang lain mungkin yang mau menanggapi? Saya Pak, Ya, silakan, Elisa Andri. tadi di software utility itu ada antivirus dan lain-lainnya. Misalkan kita tidak perlu pasang antivirus dan lain-lain ke komputer kita, apakah itu tidak apa-apa Pak? Sebenarnya tidak apa-apa, karena untuk software utility ini hanya sebagai software untuk membantu sistem operasi dalam mengoptimalkan sebuah fungsi dalam komputer. Jadi misalkan tidak ada antivirus pun tetap bisa berjalan. Jadi dapat mengganggu performa dari komputer. Mungkin seperti itu. Jadi tidak ada pun tidak masalah, sebenarnya masih bisa berfungsi. Cuma ya terkadang takutnya ada sesuatu hal seperti itu yang bisa mengakibatkan komputer kita menjadi rusak karena ada malware tadi. Ya, mungkin itu dari pertanyaan Elisa Andri tadi. Bagaimana? Ini Pak, terima kasih Pak masukannya. Ya, mungkin ada yang lainnya. Saya Pak, Ya, silakan Idri. menanggapi video tadi di komponen hardware itu ada input, proses, output Pak. Tapi saya bingung Pak, untuk printer scanner itu masuk input atau output Pak? Makasih Pak. Ya, printer sama scanner. Baik, untuk scanner sendiri itu termasuk dalam input ya, karena dia digunakan untuk memasukkan masukkan gambar ke dalam komputer. Jadi berupa scan, dokumen kita scan, kemudian nanti berubah jadi gambar masuk ke komputer. Kalau printer, nah printer itu untuk sebagai output karena hasil keluaran atau cetakan. Cuma di sekarang kan ada printer yang bisa digunakan untuk nyeken, ada yang digunakan untuk ngeprint. Jadi multifungsi ya. Jawaban dari saya Idri bagaimana? Iya Pak, makasih. Oke, mungkin cukup ya untuk siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi kalau masih ada? Cukup ya? Cukup Pak. Oke, kalau cukup mungkin bisa kita ambil kesimpulan ya pada siang hari ini apa saja yang sudah kita pelajari. Ya, mungkin dari kalian bisa salah satu menyampaikan apa mungkin review atau kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Baik Pak, menurut saya untuk kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai sistem komputer yang secara garis besar sistem komputer itu terbagi menjadi 3 komponen yaitu software, hardware, dan firmware. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Elisandri, bagus sekali kesimpulannya ya. Benar, karena yang kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai sistem komputer itu sendiri. Jadi sistem komputer tadi terdiri dari 3 komponen utama tadi ya. Jadi ada hardware, software, dan firmware. Dari ketiga komponen tersebut itu harus saling terhubung atau terkait. Jadi tidak boleh salah satunya tidak ada, nggak boleh karena itu sebuah sistem. Jadi semuanya harus ada. Jadi hardware, software, dan firmware. Tadi juga kita sudah mempelajari apa saja yang termasuk dalam hardware. Ada perangkat input, output, ya pemrosesan, terus penyimpanan dan peripheral. Kemudian software tadi dibagi menjadi beberapa jenis juga. Ada sistem operasi, aplikasi, bahasa pemrograman, dan program utility. Kemudian dari firmware tadi ya ada macam-macam juga banyak, ada operator, sistem analis, kemudian administrator, ya itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk pelajaran selanjutnya kalian bisa belajar secara mandiri ya. Kalian bisa buka-buka lagi LMS-nya karena di sana ada tagihan-tagihan yang harus kalian kerjakan ya. Jadi di sana Bapak sudah mengupload materi juga, bisa ada PowerPoint di sana juga, ada video dan ada modul. Setelah ada tagihan berupa LKPD ya nanti yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Jadi nanti tugasnya ada di LKPD untuk kalian. Jadi nanti silakan di-download LKPD-nya yang ada berkali-kali sampai nanti kalian dapat nilai yang bagus ya. Nanti bisa dicoba berkali-kali ya. Karena ada sekitar 15 soal nanti. Kalau yang tes sumatif nanti hanya 1 kali percobaan. Jadi nanti sekali ngerjakan nanti selesai.
nggak bisa diulang lagi. Kalau yang formatif masih bisa ya, nanti kalian mau ngerjakan sampai dapat nilai yang paling bagus bisa nanti tetap ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih, untuk kalian tetap semangat belajarnya, walaupun kita masih belum bisa belajar secara langsung atau tatap muka secara langsung di sekolah. Saya belajar, ya, dikerjakan tugas-tugasnya, kemudian tetap jaga kesehatan. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, nggak usah keluar-keluar, di rumah saja belajar atau melakukan kegiatan yang positif di rumah. Mungkin sekian dulu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.